Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk berkumpul via Zoom ini dalam acara kajian tentang keutamaan adab dan menuntut ilmu. Salawat serta salam juga tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk pembukaan ada pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Ariel. Saya akan membaca surah At-Taha ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allallahul malikul haqqu wa la ta'jal bil qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu wa qul rabbi zidni ilman. Shadaqallahul adzim. Artinya, maka matangnya Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Terima kasih. Terima kasih Ariel atas pembacaan tilawahnya. Kegiatan berikutnya yaitu penyampaian ceramah oleh Hilmi. Kepada Hilmi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmatnya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengenai keutamaan adab sebelum ilmu. Adab menurut bahasa adalah kesopanan, tingkah laku yang baik, kehalusan budi, dan tata susila. Adab juga berarti pengajaran dan pendidikan yang baik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah telah mendidikku dengan adab yang baik, dan jadilah pendidikan adabku istimewa. Islam tak hanya menekan pentingnya ilmu, akhlak mulia juga sangat penting. Bahkan lebih penting lagi, sabda Rasulullah SAW menegaskan hal itu. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Imam Malik bin Anas adalah salah satu ulama besar. Beliau adalah guru dari Imam Syafi'i dan sahabat berdiskusi Imam Abu Hanifah. Semua kejeniusan Imam Malik tidak lepas dari peran ibunya. Ibunya ingin agar Imam Malik menjadi seorang ulama, maka ia mengirimnya untuk belajar di rumah seorang ulama besar bernama Robi'ah bin Abdurrahman. Sebelum berangkat, ibunya berpesan, pelajarilah adab syar'i Robi'ah sebelum belajar ilmu darinya. Adab memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam menuntut ilmu. Terlihat dari kisah Abdurrahman bin Al-Qasim, salah satu murid Imam Malik. Dia bercerita bahwa aku mengabdi kepada Imam Malik selama 20 tahun buat bisa menjadikan seluruh waktu tersebut untuk mempelajari adab. Begitu pentingnya adab dalam diri seseorang, sehingga ulama berkata, belajar satu adab lebih baik daripada engkau belajar 70 bab ilmu. Terdapat kisah suatu dari Ubay bin Ka'ab sedang menunggu kendaraan. Maka Ibnu Abbas, saudara sepupu Nabi, segera mengambil hewan kendaraannya agar Ubay bin Ka'ab menaikkannya. Kemudian Ibnu Abbas berjalan bersamanya. Maka berkatalah Ubay bin Ka'ab kepadanya, "Apa ini, wahai Ibnu Abbas?" Ibnu Abbas menjawab, "Beginilah kami diperintahkan untuk menghormati ulama kami." Ubay menaiki kendaraan, sedangkan Ibnu Abbas berjalan di belakang hewan kendaraannya. Ketika turun, Ubay bin Ka'ab mencium tangan Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas bertanya, "Apa ini?" Ubay bin Ka'ab menjawab, "Begitulah kami diperintahkan untuk menghormati keluarga Nabi kami." Adab merupakan fondasi agama. Orang yang beradab akan dicintai masyarakat. Orang yang tidak beradab hidupnya tidak diberkahi Allah.
dan ilmunya juga tidak bermanfaat. Sedangkan kita berada pada suatu zaman degradasi moral. Mereka hanya mengutamakan perbanyak ilmu, hafalan, dan membaca saja, namun meremehkan adab dan sopan santun. Sekian mungkin tutup singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hilmi atas penyampaian ceramahnya. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Jika seorang non-muslim memberikan ucapan selamat kepada seorang muslim pada momen tertentu, maka bagaimana cara kita menjawabnya? Sekian. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Tidak masalah jika non-muslim karena memberikan ucapan raya atau ucapan selamat lainnya kepada seorang muslim, diberikan jawaban kepadanya dengan doa yang sesuai dengan balasan dari ucapan selamatnya. Maka bisa dikatakan kepadanya, semoga Allah memuliakanmu, atau semoga Allah memberikan taufik kepadamu, dan lain sebagainya. Dan jika ia berniat dengan doa-doa tersebut bahwa Allah akan memberi taufiknya dan petunjuknya kepada Islam, maka hal itu lebih baik dan lebih sempurna. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Yang pertanyaan pertama ya? Iya. Tidak masalah non-muslim memberikan ucapan selamat hari raya kepada lainnya, kepada seorang muslim. Kita bisa memberikan jawaban kepadanya yaitu semoga Allah memuliakanmu, atau semoga Allah memberikan taufik kepadamu, atau semoga Allah memuliakanmu. Anda juga baik-baik, itu adalah salah satu contoh yang bisa kita ucapkan kepada non-muslim jika mereka mengucapkan selamat kepada kita. Dan jika ia berniat dengan doa-doa tersebut bahwa Allah akan memberikan taufiknya dan petunjuknya kepada Islam, maka hal itu akan lebih baik dan lebih sempurna. Semoga bisa membantu jawaban Reza. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Ya, saya mau bertanya. Berkait materi tentang adab dan ilmu terhadap diri sendiri, ikhlas dan mau membersihkan jiwa dari segala hal-hal yang buruk, apakah ini yang dimaksud takziyatun naz atau mensucikan niat, dan bagaimana caranya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin untuk mencapai tahap keluhuran, maka harus dimulai dari tahap pertama, yaitu penyucian jiwa. Tahap inilah yang dalam istilah bahasa Arab disebut tazkiyatun nafs. Tazkiyah dimaksudkan sebagai cara untuk memperbaiki seorang dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal sikap, sifat, kepribadian, dan karakter. Al-Quran menyeru manusia untuk mengamati dirinya dan juga untuk mensucikan dalam hal usaha, memahami, dan menjelaskan isi kandungan Al-Quran seperti yang dikehendaki oleh Allah SWT. Mungkin ada yang ingin menambahkannya lagi? Saya akan melengkapi jawaban yang kedua. Dapat diambil kesimpulan bahwa konsep tazkiyatun nafs adalah proses pencucian pengembangan jiwa manusia serta proses pertumbuhan, pembinaan, dan pengembangan akhlakul karimah dalam diri dan kehidupan manusia, dan dengan menyeimbangkan pendidikan jasmani dan rohani. Sekian. Silahkan jika ada yang mau bertanya lagi. Saya mau bertanya. Apakah dengan cara berwudu dan berpikiran positif bisa dikategorikan dengan membersihkan jiwa? Mungkin selama yang dilakukan bersifat positif, bisa-bisa saja, karena membersihkan jiwa termasuk dalam taubat kepada Allah SWT. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan? Ya, saya ingin menambahkan jawaban 3 tentang apakah dengan cara berwudu
dapat dijadikan sebagai cara membersihkan jiwa. Wudhu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Muslim sebelum mereka melaksanakan ibadah sholat. Dalam Islam, manfaat air wudhu sendiri untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil, agar saat melaksanakan ibadah sholat dalam keadaan suci dan bersih. Maka intinya berwudhu adalah kewajiban dan bertujuan untuk membersihkan diri kita sebelum kita sholat. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang telah disampaikan. Untuk menutup acara ini ada pembacaan doa penutup yang akan dibacakan oleh Aril. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Terima kasih atas pembacaan doanya. Alhamdulillah kegiatan kajian kita hari ini sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi dalam acara ini sehingga acara berjalan dengan lancar. Dan saya juga mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Keren. Bermanfaat. Alhamdulillah, selama saya mengikuti kegiatan mentoring, saya dapat menangkap materi-materi yang dijelaskan oleh pembimbing. Harapannya semoga mentoring untuk kedepannya dapat memberikan lebih banyak ilmu. Untuk kedepannya semoga lebih dapat menambah wawasan-wawasan baru bagi saya tentang agama. Harapannya untuk mentoring ini bisa membuat orang termotivasi. Harapannya itu supaya bisa mengaplikasikan ajaran-ajaran yang sudah diberikan di dalam kehidupan saya. Harapan saya adalah semoga yang telah dipahami dapat membantu kita mencari lebih banyak ilmu. Harapannya bisa lebih baik lagi dalam mengamalkan dan mengaplikasikan ajaran yang telah diberikan agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Harapannya saya mentoring, saya ingin bisa belajar ngaji. Mentoringnya sangat bermanfaat dan harapan saya untuk mentoring semester kali ini bisa memanfaatkan ilmu yang telah diberikan dan bermanfaat bagi kita semua dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Harapan saya adalah semoga kegiatan mentoring ini semakin lancar dan diteruskan, lalu dapat mengajarkan saya tentang agama Islam dengan lebih banyak dan mengajarkan saya membaca Al-Quran dengan lebih baik lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.